Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Mezbah Doa yang saya kasihi dan tentunya dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita masih berjumpa di Mezbah Doa. Kesehatan, kekuatan Tuhan masih berikan. Biarlah kita mau terus menjadi penyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang membawa seluruh hidup, bahkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami. Kami percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu, kami mengerti rencanamu. Sehingga ketika kami menghadapi banyak masalah persoalan, kami tahu selalu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Seperti pelangi sehabis hujan, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada kemuliaan di balik penderitaan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau malam hari ini. Ini pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa segala penyembahan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang baik, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi, seperti sehabis hujan Tuhan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami tahu telah menanti Tuhan. Telah menanti harta yang tak terlebih lagi saudara. Dengan iman perkatakan kami percaya seperti pelangi. Yes, sehabis hujan Tuhan. Amin. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak. Saudara yang membutuhkan Tuhan lebih lagi perkatakan dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Begitulah janji setiamu bagi hidup kami. Setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami tahu ada kemuliaan di balik setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya ada pelangi sehabis hujan. Tidak ada satupun air mata kami yang terjatuh Tuhan, yang tidak Engkau perhitungkan. Itu janji firman-Mu. Karena itu kami mau angkat hati kami hari ini. Kami mau angkat iman percaya. Kami percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik setiap rencana, di balik setiap masalah yang kami hadapi. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang. Lebih lagi saudara dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji-Mu Tuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Amin.
harta yang tak ternilai dan abadi di dalam hidup kami. Haleluya, kami percaya sebab Kau indah Tuhan. Bahkan keindahan kasih-Mu itu kami boleh nikmati ketika kami adalah masalah, persoalan, pergumulan. Kami percaya kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang menopang kami Bapa. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar. Cinta-Mu Tuhan, amin, lebih daripada, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar bagi setiap kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam kami di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan, kami tahu cinta-Mu yang membebat hati kami, cinta-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, karena itu kami kuat sampai hari ini, karena itu kami mampu sampai hari ini, karena kasih-Mu lebih daripada mentari yang bersinar, karena kasih-Mu lebih dari samudra yang dalam menenggelamkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, oh, Engkau baik Tuhan. Biar terus bawa kami Bapa tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu yang indah bagi kami. Mari lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan, amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu. Oh, kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dalam hidup kami. Terima
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Engkau yang menciptakan semuanya di dalam dunia ini. Karena itu Engkau juga tahu apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Katakan bersama saudara, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup kami. Yes. Sekarang Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa. Masih ada kuasa tak terbatas. Kuasa tak terbatas. Kau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Yes Lord. Dia juga tahu. Sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Amin. Pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidup kita. Sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Selama masih ada Tuhan di hidup kita, maka pasti ada jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Selama masih ada Tuhan di hidup ini, itu artinya masih ada pengharapan di dalam Dia. Selama matahari masih bersinar, itu Tuhan masih ada bekerja bagi saudara dan saya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Katakan malam ini kami percaya Tuhan, Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas, Engkau pencipta semesta. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup. Yes, amin. Sekarang ini kami percaya masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau pencipta semesta Tuhan. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi saudara, engkau yang ragu, katakan masih ada. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tidak terbatas di hidup kami. Engkau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, katakan masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Masih ada Tuhan.
masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada harapan. Oh, kami percaya ada harapan di dalam-Mu, ada jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes, amin. Kami percaya Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku percaya Tuhan, kami tenang. Lebih lagi mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan semua yang terluka malam hari ini. Amin. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia hadir di dalam rumah kita malam ini. Yes, dalam hidup kita, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. lebih lagi saudara, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan yes. Mengalir Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberikan kami kelepasan. Engkau hadir di rumah tangga kami. Engkau pulihkan setiap hati yang terluka malam ini. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu, katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit malam ini. Engkau Bapa yang mulia, hadir menyembuhkan, memulihkan. Yes, menyembuhkan semua yang sakit Tuhan, yang terluka Engkau pulihkan. Lebih lagi dengan iman perkatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan. Amin. Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkan hati, Kau sembuhkan semua yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami alami kelepasan. Bapa yang mulia itu hadir di tengah kami malam ini, membebat setiap hati, menjamah setiap sakit. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan.
Engkau hadir membawa kesembuhan bagi kami. Biar kuasa dari tempat maha tinggi itu mengalir malam hari ini, menjamah anak-anak-Mu yang membutuhkan kuasa mujizat. Kami percaya firman Tuhan, keselamatan itu adalah mujizat terbesar di hidup kami. Berbicara malam hari ini, sampaikan isi hati, melepaskan yang terikat dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu. Saya Yohana, tinggal di NTT. Saya ikut mesbah doa dan doa syukur pagi dari tahun 2020. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya selama ini. Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib. Selama 3 tahun saya sakit asam urat, kaki saya sakit-sakit, tangan saya kram-kram. Dan saya juga ada gondok di leher dengan kelir yang setiap malam ada gondok di leher dengan kelir, maksudnya ada benjolan ya. Juga setiap malam saya ikut mesbah doa, dan ketika ibu bersembahyang, ibu berkata, silakan pegang di bagian yang sakit dan perkatakan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan saya ikut semua yang ibu bilang. Saya perkatakan, ya, saya percaya Yesus menyembuhkan. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus benar-benar menyembuhkan saya. Sekarang saya sudah sembuh Ibu Pendeta, terima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, Engkau sudah sembuhkan aku. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu Ibu Debbie Basjir dalam melayani-Mu Tuhan, berikanlah kesehatan, tambahkanlah hikmat hamba-Mu, berkat yang berlimpah dan panjang umur. Amin, amin. Terima kasih doanya. Puji Tuhan, kesaksian yang kita dengar dari seorang ibu ya, mengalami sakit asam urat ya, sakit di bagian tangan dan kaki, bahkan yang lebih lagi mengalami gondok ya, punya penyakit gondok dengan ada benjolan di leher. Tapi setiap mesbah doa ya, saya berkata, saudara yang punya sakit apapun, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, Tuhan pasti menyembuhkan. Dia perkatakan dengan iman setiap ikut mesbah doa, dan sekarang puji Tuhan, Tuhan sembuhkan semuanya. Ya, terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Ibu ya, Ibu Yohana yang ada di NTT. Tuhan memberkati kesaksian Ibu. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi yang kedua. Ya, shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya ini seorang ibu dari Papua. Dan saya juga pendengar setia mesbah doa dan mesbah syukur. Shalom buat yang ada di Papua, Tuhan Yesus memberkati ya. Dari mulai ada mesbah doa, saya sudah mengikuti dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan saya mau bersaksi Ibu betapa Tuhan itu luar biasa dahsyat. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami kecelakaan motor. Waktu itu pas hujan, lalu saya pergi menjemput cucu saya ke sekolah. Lalu saya bertemu dengan mobil truk besar di jalan yang sempit. Saya hanya stop, tapi kaki saya tidak sampai ke bawah. Karena agak menurun, akhirnya saya jatuh terguling-guling bersama cucu saya. Tapi untungnya cucu saya tidak kenapa-kenapa Bu, tapi saya yang mengalami luka parah. Luka parah di bagian lutut. Tapi anehnya saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Sampai saya tidak tahu kalau kaki saya itu ada luka. Tapi ketika saya melihat, saya kaget. Ya, apa yang dilihat kaki saya ada luka, tapi begitu saya
lihat ada orang yang bantu. Oh, di sini saya ada luka, tapi ada om yang bantu saya. Lalu dia bilang, ibu, kaki ibu berdarah. Dan saya cuma bilang tidak apa-apa. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Karena memang tidak terasa sakit, tidak terasa apa-apa. Tapi ketika sampai di rumah saya membersihkan, ternyata lutut saya itu sudah hancur ya. Bukan lututnya ya, maksudnya daging di bagian lututnya itu udah hancur karena kecelakaan. Dan yang luar biasa Bu, itu sudah sampai kelihatan tulang warna putihnya, tulangnya itu udah kelihatan. Tapi mujizat Tuhan itu selalu nyata, saya tidak pernah merasakan sakit sedetik pun, saya tidak merasakan sakit. Bahkan sampai kaki saya sudah sembuh, saya tidak merasakan sakit. Cuma di bagian bahu yang sampai sekarang masih terus bergumul. Ya, tetapi Tuhan itu dahsyat, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan sempurna. Bahu saya tertindas dengan motor soalnya, tapi itu sudah mulai membaik semuanya. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Amin, amin. Inilah kesaksian saya. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan juga seluruh tim keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, malam ini seorang ibu mengalami kecelakaan, terguling-guling saudara, dan akhirnya ya mengalami luka cedera di lutut. Ya, lututnya itu hancur ya, daging di bagian depannya sampai tulangnya sudah kelihatan. Tapi puji Tuhan, yang ajaibnya ibu tidak merasakan sakit ya, sedetik pun tidak ada rasa sakit. Puji Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Karena itu mari kita mau terus tetap setia kepada Dia, saudara. Baik, sekarang kita lanjutkan, sudah di Habakuk pasal yang kedua ya. Kemarin kita sudah baca Habakuk berteriak, di mana keadilan Tuhan? Lalu Tuhan menjawab dia, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ya, di tempat menara pengintai dia melihat, saudara. Dia menunggu apa yang akan Tuhan janjikan, dan benar saja Tuhan berkata kepada dia, ya lihat ya, orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Itu yang dikatakan kepada Habakuk, sekalipun itu berlambat-lambat Tuhan bilang itu pasti akan terjadi. Jadi kamu gak usah bingung tanya-tanya, Tuhan kenapa engkau biarkan kelaliman, kenapa engkau biarkan kejahatan? Ada waktunya, semua itu ada waktunya. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-6. Ya, Habakuk 2 ayat yang ke-6, penghukuman atas para penindas, kata firman Tuhan, saudara ya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran itu, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya sendiri apa yang bukan miliknya. Beberapa jam lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Ayat 7, bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang memanggil engkau, dan akan terjaga mereka, ya dikatakan ini, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan untuk mereka. Ya, saudara, kita melihat di sini Tuhan menyatakan sesuatu, saudara. Ya, bagi negeri ini. Di sana dikatakan bahwa bukankah sekalian itu akan melontarkan. Di sana dikatakan bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran itu, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Penghukuman atas para penindas, saudara, firman Tuhan berkata. Kita melihat Tuhan menyampaikan ya nubuatan kepada Nabi Habakuk bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, sebaliknya ya penindas akan dihukum, saudara. Di sana dikatakan ayat yang ke-7, bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau. Ya, di sana dikatakan sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka.
Ya, firman Tuhan berkata, bukankah akan bangkit sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Ya, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Akhirnya dijarah saudara, Israel dijarah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang 8, di sana dikatakan saudara, jadi bangsa Babel itu ya terjadi sebagaimana adanya, ya diri mereka sendiri itu akan jatuh, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya, kata firman Tuhan. Makanya kita pastikan hari ini hidup kita benar-benar dalam kebenaran supaya tidak terjadi penghukuman saudara ya. Ayat yang ke-8, karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya. Jadi Tuhan berkata, karena engkau telah menjarah ya, engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Ya, jadi tabur tuai saudara, karena mereka suka menjarah, ya akhirnya bangsa-bangsa itu Tuhan bangkitkan untuk menjajah juga mereka saudara. Ya, di sini dikatakan karena engkau menjarah, ya sudah menjarah, mengambil barang rampasan tertinggal, kata firman Tuhan. Engkau sudah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa, ya dikatakan di sini, yang tertinggal akan menjarah engkau, ya karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, ya pasti akan ada balasannya saudara. Ayat yang ke-9, saya dikatakan, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumah, ya untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ya, firman ini berkata, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Jangan memberi makan anak-anak kita dari hasil yang tidak halal, ya. Jangan mengambil ya sesuatu yang bukan menjadi milikmu, karena celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Cari untung walaupun tidak halal, walaupun cara-caranya tidak berkenan, pokoknya cari untung, aku harus tetap dapat untung. Ini bahaya sekali saudara kalau kita hidup menjadi orang seperti itu. Ayat yang ke-9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud ya melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Firman Tuhan saudara berkata di sana, celakalah orang yang mengambil laba ya yang tidak halal untuk keperluan rumahmu. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Ya, firman ini berkata, engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdoa. Ya, engkau telah berdosa, di sana dikatakan engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Artinya apa saudara? Ingat hukum tabur tuai itu selalu terjadi. Celakalah orang yang mengambil laba, keuntungan dengan cara yang tidak halal. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya hidup kita ini berkenan. Jangan melakukan apa yang salah, tetapi hidup kita boleh terus sungguh-sungguh ada Tuhan di dalam jalan-jalannya Tuhan ya. Biar itu menjadi doa kita terus berdoa saudara untuk Tuhan berikan kita kekuatan ya, bahkan kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam hidup ini. Karena itu saudara ya, biarlah kita mau terus merenungkan firman ini. Kita mau terus berkata, Tuhan ya engkaulah yang sanggup membawa kami ke dalam segala kemenangan. Ya, kami mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada hidup kami, agar kami tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal untuk keperluan rumah kami, tapi kami mau mencari sesuatu yang berkenan di mata Tuhan.
Teguhkan kami dengan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Bersama-Mu Bapa kami lewati semuanya. Karena Engkau-lah yang menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersama-Mu Bapa kami lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan bagi kami Tuhan. Amin. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, karena itu sertai setiap keluarga rumah tangga yang setia ada di Mesbah Doa. Berkati Tuhan, berikan anugerah-Mu, kelimpahan damai sejahtera dan sukacita, bahkan hidup dalam kebenaran-Mu. Suami-suami bertobat, istri-istri bertobat, anak-anak bertobat, semua kembali pada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan hari-hari ini yang sedang dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Apalagi kalau sakit itu Tuhan datangnya karena dosa, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kami Bapa. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Jamah dan lawat, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus aku disembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir bagi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Bapa Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, yang ada dalam pergumulan terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan semua amarah, kebencian, dendam, obat tidur yang terikat dengan obat-obatan terlarang. Tuhan sembuhkan, lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan juga Engkau terus memberkati Bapa. Siap mereka yang berkekurangan, yang tidak ada pekerjaan, Tuhan membukakan ladang pekerjaan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, biar semua undang-undang yang dibuat di atas bangsa ini adalah sesuai dengan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh yang ada di dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang ada di dalamnya Tuhan lindungi, jagai. Bahkan Tuhan di tengah masa pandemi ini kami berdoa biar lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan juga untuk seluruh orang-orang yang ada dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Tuhan jagai, lindungi Bapa, jauhkan dari segala malapetaka. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami membuka tangan, kami membuka hati kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keuanganmu, Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.